Rawatlah anakmu, besarkan dia, tidak perlu peduli kata-kata orang, jadi dia berkebutuhan khusus. Ini adalah adikmu, kamu tidak boleh mau. Walau mama, papa nanti gak ada, kamu harus sayang sama adikmu, harus dijaga dengan baik. Tapi pelayanan di rumah sakit saat itu saya rasa kurang bagus. Jadi kalau kita pun sebagai orang tua harus bisa menentukan ya yang terbaik lah buat diri kita sama keluarga. Saya lihat pelayanan kurang bagus, saya bilang sama dokternya, saya mau pulang. Saya harus pulang dan saya akan rawat anak saya sendiri. Saya tidak mau anak saya di ICU terus. Aku bilang gitu. Oh ibu kalau gitu harus pakai surat keluar paksa. Oh tidak masalah, saya tanda tangan. Saya tanda tangan, baru di rumah dia itu kecil banget kan 2,1, kita taruh ada ininya pakai lampu-lampu supaya hangat ya. Kemudian waktu itu kita taruh di kayak di keranjang-keranjang, kasih selimut biar dia hangat. Mama saya berpesan seperti ini, rawatlah anakmu, besarkan dia, terus tidak perlu peduli kata-kata orang, pokoknya kalian rawat dengan baik. Itu aja yang saya ingat. Oke, saya bilang. Jadi kita besarkan aja Pak anak ini semampu kita. Tapi di balik itu kita masih ke rumah sakit ya untuk kontrol, untuk cek ada apa sih dengan anak ini. Oh, berarti diagnosanya belum ketahuan ya Kak? Belum. Waktu Dokter kandungan tidak tahu. Dokter kandungan, dokter anak tidak tahu sama sekali apa yang terjadi sama anak kami. Kami pun menebak-nebak sampai beberapa bulan. Keluarga pun bertanya-tanya. Kita pun nggak bisa kasih jawaban karena kita nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Kadang-kadang teman-teman sampai kenapa anakmu? Ya kita juga nggak tahu. Anak saya itu pakai NGT, tahu kan NGT ya? Selang makan. Kemudian setiap makanan yang dia minum itu muntah nanti. Dan dia tidak bisa pakai makanan sembarang atau ASI saya aja cuma bisa 6 bulan dia pakai karena tidak keluar lagi kan. Karena dipompa. Dia kan tidak bisa nyedot. Dia bermasalah juga dalam menelan kan. Pokoknya perjuangan banget deh. Sampai akhirnya pas 1 tahun itu kita ke rumah sakit RSCM karena di sana kan peralatan lengkap dan untuk anak-anak yang bermasalah endoktrin, anak saya itu dibilang bermasalah dalam endoktrin. Berarti udah di Jakarta ya Kak, RSCM? Sudah pindah dari ya? 2013 saya udah di Jakarta kan, sejak Eca 7 bulan deh. Udah akhirnya dicek, dikasih tahu, oh anak ibu kemungkinan ini. Dia kasih tunjuk mukanya persis sama. Jadi anak yang lain dengan sindrom yang sama dengan anak saya, mukanya itu kayak kembar, beda orang tua. Cuma lihat foto ditunjukkan. Oh, aku langsung mengerti. Sejak itu aku cek-cek lah tentang namanya Cornelia de Lange syndrome. Itu nama sindromnya. Sindrom langka yang terjadi mungkin 1 per berapa kelahiran gitu. Dan bisa terjadi pada siapa saja, tidak menutup kemungkinan orang tua yang sehat, yang pendidikan tinggi, orang kaya, semua pasti bisa kemungkinannya ada. Tapi itu langka. Di Indonesia waktu itu mungkin masih sedikit ya, sekitar 50-an orang lah seluruh Indonesia. Salah satunya anak saya gitu ya. Dokternya suruh, kamu ibu mau nggak tes kromosom? Tidak perlu, aku bilang. Karena saya sudah yakin ini anak saya memang CDLS. Udah. Dari situ kita baca vlog-vlog orang yang cerita tentang ini. Kemudian kita gabung join grupnya. Di situ kita saling menguatkan. Lalu kita cari-cari vlog, aku ketemu tuh. Ada namanya, waktu itu seorang dokter punya anak dengan kasus yang sama. Dia bagaimana dia merawat anaknya itu, saya lihat kok persis sama ya pengalamannya. Anaknya susah makan, muntah, kemudian bermasalah dari berat badannya susah naik, badannya itu nggak bisa gemuk gitu, susah banget. Kurus, kemudian selalu gampang sakit, pilek, batuk, itu tuh selalu tuh penyakitnya pilek, batuk, selalu seperti itu. Jadi kita tuh demam, kejang, yang kayak gitu yang saya baca ya. Akhirnya sampai di rumah itu ya udah kita
mulai deh, kita harus berjuang ya Pak. Ya udahlah, kita rawat lah. Akhirnya Jeremy kita bawa terapi, kita bawa ke dokter, gitu ngecek apa nih anak saya ini, untuk lebih bagus kita bawa ke waktu itu ke dokter pencernaan untuk cek pencernaannya ada masalah apa gitu kan. Ya udah, lama-lama dia mulai agak gemuk ya, dikit gitu ya, agak gemuk dikit gitu. Kita lihat, loh kok banyak juga yang bermasalah seperti anak kami ini gitu ya. Kok sama juga, suaranya sama, tingkah lakunya sama. Kita tuh kadang mempunyai anak-anak yang lain gitu di lain tempat gitu dengan kondisi yang sama. Setelah 1 tahun itu kami baru kabarin ke keluarga, kami bilang anak kami ini bukan sakit, ini adalah sindrom kelainan bawaan. Jadi bukan seperti orang sakit pilek dikasih obat flu lalu dia sembuh. Yang demam dikasih paracetamol dia sembuh. Ini enggak. Anak saya ini seperti kelainan bawaan. Contohnya orang yang hidungnya udah pesek gitu ya. Mau bagaimanapun kamu lakuin ya tetap pesek, kami bilang gitu. Ya, tidak bisa kalian mau ubah anak saya menjadi normal. Kan selalu ada yang saran bawa ke tukang urut loh supaya ini nanti sembuh. Bawa ke sini, ada yang pinter. Ini bisa nanti begini. Nggak usah. Caranya adalah dengan cara merawat ini dengan anak ini dengan baik. Itu aja kuncinya. Akhirnya mereka mungkin mengerti ya. Dan mereka pun kaget sih selama ini kok kita taunya ya cuma sakit apa mereka bertanya baru saya berani kasih jawaban. Jadi selama itu kita tuh menutup diri loh, Dek. Aku yang tadinya seorang yang kemana-mana ya, ini dengan kehadiran anak yang seperti ini kadang membuat diri kita itu mundur sedikit. Tadinya pelayanannya yang benar-benar maju agak mundur. Karena setiap kita dimanapun kita berada, orang itu selalu melirik. Ada apa ya dengan anaknya ya? Meliriknya itu bukan yang begini doang, yang benar-benar melotot sampai di depan mata kita. Yang ngelihat anak kita tuh ada sesuatu, something gitu. Kita udah terbiasa. Jadi setelah kita kasih tahu keluarga semuanya, kita jadi kuat loh, menguatkan diri sendiri. Jadi kemana-mana sudah berani lah, ini anak kami loh. Tadi kita tuh minder banget. Ini anak kami loh, gitu. Apa reaksi keluarga, Kak? Kenapa? Waktu pertama kali dengar reaksi keluarga gimana? Maksudnya ya apa shock. Yang udah shock. Okay. Shock. Keluarga itu pengen yang terbaik. Mereka selalu menyarankan ke sana kemari, lakukan ini, lakukan itu. Orang gereja juga lakukan ini, lakukan itu. Tapi kita sebagai wanita, saya tuh punya prinsip juga. Saya seorang ibu tahu apa yang terbaik buat anak saya. Gitu. Kalau kamu kasih usulan begini, bagus ya. Mungkin usulan ini bagus-bagus, tapi kita juga ada pertimbangan. Bahkan ketika usianya Jeremy itu 7 bulan, kita ke rumah sakit RSCM, itu saya disuruh lepas untuk NGT-nya. NGT-nya tidak boleh dilepas. Saya berpikir kalau NGT ini tidak dilepas, kapan anak saya bisa makan dari mulut? Masa iya cairan terus dari selang? Oke, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Begitu sampai di rumah, saya lepas itu semua NGT-nya, saya cabut sendiri. Nggak boleh ya, Nak. Kamu minumnya sekarang dari mulut, bukan dari NGT. Sejak itu kami tidak mau ke RSCM lagi. Karena mereka bukannya memberikan apa ya, kekuatan atau gimana. Bayangin ya, kita ke RSCM itu berangkat setiap hari itu jam 5:30 kita itu udah berangkat. Nyampe di sana jam 7 karena BPJS ya, jam 7. Jam 7 kita ambil nomor, antri sampai jam 8. Jam 8 ambil lagi, antri lagi sampai jam, nanti baru jam 1 atau 1:30 ketemu dokter. Jadi kita berjam-jam di rumah sakit itu di parkiran. Bayangin kan, apalagi Jeremy ini orangnya, anaknya tidak bisa panas, AC di mobil, seperti itulah. Jam 1 ketemu dokter. Setiap hari kami datang itu, kalau kami datang, dokternya ganti. Yang datang, yang melayani kita selalu koas. Selalu anak-anak koas. Ganti sudah berapa kali ke sana, nggak pernah sama. Dan mereka hanya melihat riwayat sebelumnya dia baca-baca. Iya, cuma dicatat aja. Iya, iya. Tahu. Pasti ya.
Benar. Ya. Lalu udah itu dia lihat catatan, oh berat badannya berapa diukur ya. Oh ini harus ditambah ya, susunya sekian mili, nutrisinya sekian ya, dikasih ya. Oke. Ibu kalau mau anaknya ibu terkejar berat badannya, harus pakai NGT ya Bu, tidak boleh lepas. Seperti itu. Aduh, tidak ada memberikan apa ya, Solusi solusi. jadi lebih baik, iya Kak, benar. Karena di rumah sakit sana Betul. memang rata-rata koas ya. Nah, kayak gitu, bayangin aja selama berbulan-bulan seperti itu, pemasukan jadi nggak ada. Kan namanya kita online ya, kakak kan jualan online tuh, pemasukan tidak ada. Terus terkuras untuk terapi ke sana kemari, sampai ke Jogja juga kita pernah terapi. Bayanginlah seperti itu. Wah, tapi hebat Kakak masih bisa bertahan dan tetap punya prinsip, itu sih yang aku dapat pelajaran dari Kakak itu. Jadi kalau memang Kakak punya feeling nggak Ya, harus begini, ya udah Kakak pertahanin gitu. Walaupun memang banyak banget orang-orang yang kasih pendapat, kasih saran, banyak banget omongan-omongan orang, nggak peduli, udah ya gitu. Jalanin aja terus, maju terus. Hebat banget gitu. karena mereka itu kan kadang orang cuma kasih lihat kulit luar kan, mereka tidak tahu dalam, Iya, mereka nggak salah. Kita pun jangan menolak Iya. apapun sarannya kita terima, tapi yang kita lakukan ya kita pilih yang mana yang iya, terbaik buat kita. benar-benar. Yang terbaik, benar. Mm-mm. Karena itu memang berat sih, belum tentu juga ada yang bisa menjalani itu. Iya. Yang ngalamin kan Karina sama Abang kan. Ya, Bukan orang lain ya berkomentar ya, kalau masukannya bagus ya didengar, kalau enggak ya di ini ya kayak ditutup telinganya. Kalau enggak habis-habis ya Kak, kalau kita dengerin selalu omongan orang ya Kak ya. Netizen kan maha benar, nggak bisa disalahin. Iya. Ini kita udah berapa kali tuh dari setelah kerja, setelah lulus ada netizen ngomong kapan nikah. Setelah nikah ditanya kapan aku punya punya anak. anak. Beda sama kita, komennya lagi yang lain lagi. Cuman komen aja. Ya. Karina sama Bang Chandra kuat, strong juga. Si Eca-nya juga ini kayak pasti akan Eca-nya juga helpful juga ya sama Karina ya. Betul. Jadi kita juga kan punya anak bukan satu ya. Jadi saya selalu bilang kepada Eca, kamu kan punya adik ini bukan sakit ya, aku bilang. Tapi dia special need. Jadi dia berkebutuhan khusus. Kamu tidak boleh malu sama orang siapapun. Kalau kamu sudah besar, ini adalah adikmu. Kamu tidak boleh malu. Dari sekarang kamu harus bilang, adikku ini memang punya kebutuhan khusus. Dia bukan sakit gitu. Kamu harus sayang. Walau mama papa nanti gak ada, kamu harus sayang sama adikmu. Harus dijaga dengan baik. Tidak perlu malu. Ke suami aku juga aku bilang gitu. Karena kan awalnya suamiku minder. Terus bilang, jangan Pak, kita harus perkenalkan dia ke siapa aja keluar. Si Eca juga saya ajarkan seperti itu ya. Kamu harus bisa jaga adik sendiri. Jadi dia udah bisa tuh ganti popoknya anak adiknya, jaga kalau kita lagi keluar dia jaga, dengan kasih makan dia bisa. Jadi kita udah latih lah, jangan pernah malu gitu, sampai besar pun harus jaga adik. Eca tuh hebat ya, dewasa dia. Iya, Eca-nya juga membantu juga, baik, anak baik Eca tuh. Iya. Sekarang udah umur berapa Kak Jeremy? Jeremy sekarang dia jalan 8 ya, tahun depan dia 8 tahun. Tapi dia itu belum bisa jalan kan, dia jalan itu masih pegangan. Jadi ceritanya tuh ketika dia umur 2 tahun, 3 tahun, kita tuh paling suka traveling kan. Kami sekeluarga tuh suka banget traveling. Kita kayak ke Sumatera berapa kali gitu, ke Jogja, ke Bali atau kemana gitu. Kita tuh seneng jalan-jalan. Tapi dengan kondisi Jeremy yang kemana-mana itu harus bubur, makannya tuh buburnya tuh bukan bubur ayam ya, bubur ayam beli, bubur yang benar-benar saring, bubur blender yang halus. Kita harus bawa blender kemana-mana. Kadang masak nasi di jalan, masak sayurnya rebus. Kita kan kalau kita mah bebas ya, makan apa aja bisa di jalan. Kalau dia enggak. Pokoknya perkakas kalau sudah mau keluar rumah, mau 1 hari, 3 hari, kalau udah ada tanda nginep, udah deh, kayak pindahan.
bawaannya banyak. Iya. Iya. Yang penting kan sehat kan sekarang Jeremy Kak, sehat. Dia sehat, tapi memang dia susah gemuk sih. Rata-rata kalau lihat teman-temannya juga pada susah gemuk sih, kurus-kurus gitu. Gimana mau gemuk ya, makannya kan bubur. Bisa sih diterapi ya, mungkin daerah mulutnya gitu diterapi. Cuma karena kemarin sempat terpapar pandemi, kita kesulitan juga gitu untuk bawa terapi kemana kan. Dan kita pun tidak punya keahlian ya, paling sebisa kita deh diurut, di apa gitu kan. Ya, kita sih doanya sehat-sehat selalu anak kita ini gitu. Dengan kondisi dia yang seperti ini, kita walaupun dia kondisi begitu, kita sayang loh sama anak kita. Jadi lalu ketika saya ngobrol sama suami ya, kita ya Pak, walaupun kondisi Jeremy seperti ini, kita tuh kok sayang banget ya gitu. Lucu anaknya gitu, yang kita benar-benar kalau apapun yang terjadi, Jeremy kalau melakukan kesalahan, kita tuh selalu membenarkan, gak apa-apa. Gitu. Dan sudah pasti cara ngajarinnya pasti berbeda dong ya. Iya, cara berbeda. Sesuai dengan kebutuhannya. Sama Jeremy ya, kan tergantung kebutuhan. Betul. Ya, Eca butuhnya seperti apa, Jeremy butuhnya seperti apa. Hebat, Karina sama Abang, perjuangannya sangat luar biasa nih. Semuanya belajar ketika di rumah tangga. Sampai sekarang masih belajar. Iya. Ya, betul belajar betul. Terus yang ketiga tuh Kak? Iya, yang ketiga nih Kak. Ya, yang ketiga ya. Ya, yang ketiga. Jadi setelah Jeremy seperti itu lahirnya kan, saya tuh jadi ada ketakutan ya, ketakutan untuk memiliki anak lagi. Ketakutannya adalah saya mampu nggak gitu untuk merawatnya gitu. Karena anak ini perlu banget sama kita gitu, benar-benar yang kemana-mana orang pun takut untuk menggendong dia gitu. Yang mungkin yang berani gendong Jeremy kalau dia nangis mungkin ya yang keluarga deket aja deh. Kalau yang jauh-jauh kayaknya agak takut salah gitu. Bukannya dia jijik atau apa, takut salah gitu. Takut salah pegang anak gitu ya. Dan aku pun merasa kalau aku punya anak lagi ya, berarti aku yang tepar. Aku akan urus semuanya ini. Aku gendong-gendong Jeremy, gendong lagi baik. Gimana ya Tuhan? Ya Tuhan, aku bilang, tolong kasih aku anak nanti ya kalau Jeremy sudah bisa jalan. Aku bilang gitu. Jangan sekarang. Tapi kita juga ada ya yang kita lakukan usaha supaya itu tidak terjadi anak ketika usia-usia berapa. Ya udah, akhirnya kita tunda. Jeremy itu mulai jalan, tapi masih pegang-pegangan dia, pegang-pegangan. Dan di situ ketika kemarin kita lihat dia udah enak ya, dibawa kemana nggak usah harus pakai kasur di tempat di mobil, dia udah bisa duduk di mobil dengan tenang. Terus dia udah bisa makanannya ya kalau ada yang agak pedes dikit atau mungkin ada penyedap dikit dia udah bisa sekarang. Udah enak lah ya. Dibawa kemana-mana. Kemudian dia sudah kalau ditaruh nggak harus dijagain terus, dia udah bisa jalan ke sana kemari. Wah sudah enak kita Jeremy. Berarti kita udah bisa dong tambah satu lagi ya. Usia aku tuh udah on the way 40 nih. Takut juga sih sebenarnya. Tapi ya berkat Tuhan ya beneran ya dikasih lagi nih satu lagi. Ketika udah jaraknya itu hampir berapa tahun ya? Ya lumayan lah 2014 nanti lahir 2022 tuh. Bedanya berapa? 8 ya? Yeah. 8 tahun. Tuh, Tuhan tuh pasti kasih kalau kita minta. Ya, betul. Mintalah maka akan diberikan ya Kak ya. Iya, betul. Semoga yang ketiga sehat ya Kak ya, sehat juga, lancar juga nih kan nih persalinannya sampai di Januari Kak ya. Januari akhir. Tapi pasti Tuhan pasti akan kasih kehidupan yang the best lah buat Karina dan keluarga, buat Eca, ya, apalagi buat Jeremy pasti juga. Ya. Iya. Kalau aku dapat pelajaran dari Alkitab itu yang tentang itu yang Yesus sembuhin orang buta dari lahir. Oh iya. Itu ceritanya iya kan murid-muridnya kan bilang, itu kenapa ya Tuhan? Kok dia dari lahir sih buta? Apa karena orang tuanya yang salah atau dia yang salah gitu? Terus Yesus bilang, enggak ada yang salah. Itu nanti Tuhan mau tunjukin sesuatu yang luar biasa kok sama dia. Dari situ aku dapat pelajaran orang-orang spesial ini seperti Jeremy itu pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kasih tunjuk
gitu, yang luar biasa banget. Iya, betul Kak Fer. Iya. Benar. Ya. Jadi ya we'll see lah nanti. Karena banyak kok yang kayak gitu ya. Banyak kok. Mungkin juga ada juga hal yang tanpa disadari juga dari kita, tapi ternyata orang lain yang merasakannya kayak gitu. Iya, Kita juga nggak tahu gimana. Ya, ada cara-cara lain kan, cara-cara tertentu. Benar. Benar banget. Karina banyak ini ya Kak Fer ya. Hari ini kita udah banyak dapat banget pengalaman banyak dari Karina, motivasi dari Karina juga. Sharing-sharingnya Karina luar biasa banget nih Karina nih. Benar sekali. Banyak banget. Thank you banget nih Kak. Karina ada ini nggak Kak? Pesan-pesan nih, kita biasanya selalu ada pesan-pesan untuk yang mendengarkan nih. Iya, benar. Untuk pendengar setia. Ya. Buat orang muda, pesan-pesan dari Kakak ya. Ketika kalian muda, jadilah seperti orang muda, jangan seperti orang tua. Jadi kalian tunjukkan kemampuan kalian sama seperti tanaman. Dari dia kecil, dia nggak akan bisa langsung berbuah, dia akan bertumbuh. Dan dia akan memberikan buah-buah dan menjadi berkat bagi orang lain. Jangan takut untuk melangkah ketika kalian muda. Ketika ada peluang di sana, pelayanan apapun, jalani. Libas, kalau orang Batak yang bilangnya. Jalani, jangan takut. Kemudian ketika kalian sudah di sana, jangan takut karena Tuhan akan menyertai. Semua talenta-talenta itu yang tadinya 1 akan bertambah menjadi 2, berlipat ganda jadi 4, lalu jadi 8, seperti itu. Kemudian dalam kehidupan, kalau ada pun cobaan, jangan lupa untuk meminta dan menguji kepada Tuhan. Dengan segala usaha yang kalian lakukan seperti bisa berpuasa, berdoa, jangan cuma berserah, pasrah. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalian harus, ketika kalian sudah berani meminta kepada Tuhan, kalian juga harus ada yang kalian lakukan. Dan Tuhan pasti akan menjawab. Jangan pernah takut untuk meminta. Tuhan kita itu maha besar, pemilik semuanya. Apapun yang kita minta, Dia akan kasih. Dan kita ketika diberikan cobaan, kita sudah Tuhan tempatkan di sana, jangan takut, Tuhan akan bantu kita untuk keluar dari sana, untuk lebih struggle, lebih kuat untuk menjalani semua yang ada di hadapan kita. Itu sih pesan buat orang muda. Ya, tetap semangat pelayanannya ya. Tetap semangat, betul. Umur nggak menghalangi kayak umur dan kesibukan yang lainnya ya. Iya, betul. Sampai Thank you banget nih Kak. Untuk sharing-sharing hari ini. Semoga yang mendengarkan juga dan kita juga, aku sama Kak Vera juga menjadi motivasi kami juga tetap jadi penyemangat buat aku sama Kak Vera untuk pelayanannya dan never give up nih. Aku juga dari cerita Karina hari ini, Karina tuh nggak menyerah. Ya. Selalu pantang selalu maju. Maju terus Apa yang terjadi? Semangat terus. Optimis terus. Optimis terus. Sangat bagus contoh nih. Semangat ya. Thank you Kak udah sharing. Thank you Kak nih nasihatnya nih Kak. Ya, aku juga ngucapin terima kasih ya buat JYC yang sudah undang Kakak di sini dengan pengalaman, mungkin ya pengalamannya nggak terlalu bagaimana, tapi kiranya bisa memberikan semangat, dorongan, motivasi. Karena Kakak dulu cita-cita pengen jadi motivator sih sebenarnya ya. Oh gitu. Tidak tercapai ya. Kayaknya udah tercapai nih. Ya. Kecil-kecilan aja biarpun ini kecil-kecilan nih kayak. Iya. Ya. Tapi kayaknya udah tercapai nih. Ya, itu juga harapan aku sama Kak Vera. Semoga dari podcast kita ini juga ada yang tergerak, ada yang jadi motivasi juga untuk mereka kan. Jadi sampai di sini podcast kita. Thank you so much for watching and listening. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share semua sosmed kita. See you on the next episode. Bye-bye.